I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hari ini Flamia lagi jalan-jalan, namun tiba-tiba dia ketemu sama orc yang sangat menyeramkan. Tapi ternyata dia ingin menjadi murid dari Yoshida. Dan alasannya menemui Flamia karena Flamia adalah pembawa acara kemarin. Flamia yang ngedengar itu pun langsung mengajaknya menemui Yoshida. Dan sesampainya di sana, Yoshida pun langsung bertanya kenapa dia ingin mengikuti jejak dari Yoshida. Orc itu pun berkata, itu karena tubuh besar Yoshida yang sangat mengesankan. Yoshida pun saat itu langsung muji-muji ketahanan tubuhnya. Flamia pun kemudian bertanya, kenapa dia ingin membuat makanan yang enak. Orc itu pun jelasin, dulunya bangsa mereka telah menyebabkan masalah besar pada Tuan Rimuru. Itu karena kelaparan yang mereka alami. Tapi semenjak diizinkan tinggal di Tempest, nggak ada satupun dari mereka yang kelaparan. Dan karena itu, dia ingin lebih berguna untuk kota ini. Flamia yang mendengar itu pun dalam hati berkata, aku tahu semuanya. Karena saat raja kalian muncul sebelumnya, sebagian dari rasku telah dimusnahkan. Bahkan sampai saat ini, beberapa lukaku masih belum sembuh. Gak lama Yoshida pun mulai berkata, mereka harus menemui Suna dulu. Dan kalau dilihat-lihat dari wajahnya, sepertinya Yoshida tuh juga suka sama Suna. Bahkan kayaknya dia tuh merupakan salah satu anggota dari grup penggemarnya Suna. Dan setelah mereka ketemu sama Suna, semuanya pun langsung dibawa ke dapur utama kota Tempest. Sampai pada akhirnya orc itu mulai sangat bahagia. Itu karena hari ini dia diizinkan memasak untuk rasnya sendiri. Bahkan semuanya senang sama masakan darinya. Dan karena itu Yoshida pun mulai nyaranin untuk bersekolah lagi. Tapi orc itu ragu karena ngerasa udah tua. Dan karena itu mereka pun langsung menemui Rimuru. Tapi Rimuru malah berkata gak ada masalah apapun kalau mereka mau sekolah. Karena sekolah dari Rimuru gak mengenal batas usia. Bahkan Flamia juga diajak untuk sekolah. Mereka pun saat itu mulai bersekolah dan ngejalanin hari-hari seperti biasa. Dan singkat cerita, mereka pun mulai diizinkan untuk memahat patung Rimuru. Bareta saat itu membawa patung yang sebelumnya ada di arena. Itu karena Tuan Rimuru yang memintanya untuk menjadi contoh pahatan. Flamia yang sangat kagum melihat antusias semuanya mulai bertanya, apakah memahat patung Tuan Rimuru adalah hal yang sangat luar biasa? Manusia serigala yang mendengar itu berkata, tentu saja, itu adalah impian setiap anggota divisi memahat. Flamia yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. Tapi keesokan harinya, patung Rimuru malah dikabarkan telah menghilang. Semua orang yang tahu hal ini pun jadi sangat panik. Namun gak lama datanglah Ramirez ke sana. Ramirez yang melihat Bareta sangat panik berkata, tenanglah Bareta, serahkan semuanya sama detektif Ramirez. Aku akan mengatasi semua masalah ini. Dan berdasarkan pengamatan dariku, orang yang bisa menyelinap ke ruangan ini tanpa ketahuan dan mencuri patung Rimuru adalah Rimuru. Semua orang yang ada di sana pun gak percaya sama kata-kata Ramirez. Bahkan mereka mengira Raja Iblis Ramirez cuma mengada-ngada. Ramirez yang dikira ngada-ngada pun jadi merajuk. Di sini, Flamia juga kesal karena patung Tuan Rimuru dicuri. Bahkan manusia setengah serigala berkata, kenapa ada yang berani mengambil patung dari Tuan Rimuru? Aku gak akan pernah memaafkan orang itu. Namun gak lama setelah itu, murid yang lain berkata, manusia setengah serigala itu sebagai pelakunya.
Itu karena dia adalah orang terakhir yang ada di ruangan semalam. Namun, manusia serigala itu berkata, aku nggak melakukan apapun. Ramirez yang ngedengar itu pun jelasin, jangan banyak bacot. Udah kalian diam aja di sini, biar aku yang menyelidiki semuanya. Ramirez pun saat itu pergi meninggalkan ruangan. Dan setelah perginya Ramirez, Bareta berkata, patung yang dicuri adalah patung yang ada di arena. Jika patung itu hilang, itu akan menjadi masalah untuk kota Tempest. Dan karena itu, aku ingin kalian semua membuat patung baru untuk menggantikan patung itu. Para murid yang mendengar itu pun sangat kaget, karena mereka merasa mustahil murid seperti mereka membuat patung yang sangat sempurna. Apalagi itu adalah patung tuan mereka. Namun, Bareta malah berkata, itu ya udah pasti mustahil, apalagi dengan kemampuan kalian yang sekarang. Tapi, karena patung itu hilang di divisi ini, kalianlah yang harus bertanggung jawab di sini. Ngedengar itu, manusia setengah serigala berkata, Tuan Bareta, impianku adalah memahat patung yang diakui oleh Tuan Rimuru. Dan mungkin itu adalah impian dari kami semua. Dan karena itu juga, kami akan berusaha membuat patung Tuan Rimuru yang baru. Flamia yang mendengar itu pun langsung mendekatinya sambil berkata, aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan, tapi izinkan aku untuk membantumu. Dan setelah itu, semua orang pun mulai bersemangat membuat patung tuannya yang baru. Tapi Shin kemudian berpindah ke ruang rapat. Benimaru, Suna, Soe, dan Sion sangat marah. Itu karena ada orang yang berani mencuri patung tuannya. Bahkan Sion saat itu berkata, siapa yang berani mencuri patung Tuan Rimuru, aku nggak akan pernah memaafkannya. Suna dengan wajah sadisnya juga berkata, aku juga begitu. Tapi aku nggak nyangka ada makhluk kaya gitu yang tinggal di kota ini. Benimaru yang kesal juga berkata, Oi Soe, aku ingin kau menemukan pencurinya. Jika ketemu langsung bunuh aja. Nanti kita hidupin lagi untuk interogasi. Soe yang mendengar itu pun langsung meminta bayangannya untuk menyelidikinya. Dan setelah itu, Benimaru pun keluar dari ruangan. Benimaru berkata, ada hal yang akan kuurus. Aku nggak akan membiarkan pencurinya kabur dari sana. Tapi tepat di belakang Benimaru ada Rimuru yang lagi panik. Bahkan saat itu Rafael ingin memberitahukan sesuatu sama Rimuru, tapi Rimuru malah meminta Rafael untuk diam. Di sisi lain, divisi pemahat mulai membuat patung dengan susah payah, tapi mereka tetap nggak bisa membuat patung yang sama seperti kemarin. Dan karena itu, manusia setengah serigala itu pun langsung meminta bantuan dari Flamia. Itu karena Flamia sering ketemu sama Tuan Rimuru. Dia pun minta diberitahu hal yang Flamia tahu tentang Tuan Rimuru. Tapi Flamia juga nggak bisa jelasin. Namun tiba-tiba Flamia mulai mendapatkan sebuah ide. Dia pun langsung meminta manusia setengah serigala itu untuk menunggu. Dan ternyata Flamia malah datang ke ruangan Rimuru. Flamia pun saat itu langsung meminjam foto-foto dari Rimuru. Dan setelah diizinkan, Flamia pun langsung membawanya pada divisi pemahat. Dan setelah melihat gambar yang dibawa oleh Flamia, manusia setengah serigala itu berkata, ini sangat membantu. Kami pasti bisa membuatnya kalau begini. Dan saat itu juga, semua orang mulai bekerja kembali. Sampai pada akhirnya, patung Rimuru pun telah selesai dibuat. Bahkan satu patung diganti sama puluhan patung Rimuru. Rimuru yang melihat itu sampai berkata, ini mah namanya udah kebanyakan. Tapi Sion malah berkata, tentu saja tidak tuanku. Ini lebih baik dari sebelumnya. Namun gak lama, semua divisi pemahat pun bertanya apakah Tuan Rimuru menyukainya. Bahkan manusia setengah serigala itu berkata, terima kasih Tuan Rimuru, aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tuanku. Dan karena saat itu, Rimuru berkata ingin melihat perkembangannya. Dia pun jadi sangat bahagia. Tapi kembali ke kasus utama, siapa orang yang berani mencuri patung Rimuru? Rimuru yang mendengar pertanyaan itu langsung pura-pura batuk.
Dan setelah itu, semuanya pun selesai. Rimuru pun saat ini lagi ada di penginapannya dan melihat patung pahatannya sendiri. Namun gak lama, datanglah Ramirez yang berkata, "Sudah kuduga, kau adalah orang yang mencuri patungmu sendiri, Rimuru." Namun Rimuru saat itu langsung menutup mulut Ramirez. Bahkan Rimuru juga membuatkan teh agar Ramirez tetap tutup mulut. Itu karena Rimuru ngerasa bahaya kalau 4 bawahannya tahu hal ini. Dan kasus pencurian patung pun telah selesai. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.